Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-Qur'an 'allama al-insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majlis Ashbal Tanwirul Qulub yang saya hormati, pengajian atau taklim kita pada malam hari ini yaitu tentang Quran surah Luqman ayat 34. Ingat ya, Quran surah Luqman ayat 34. Bunyi ayatnya tolong diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul gaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Dia pula Allah yang menurunkan hujan dari langit, dan Allah pula yang maha mengetahui apa yang di dalam rahim, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan ia usahakan di hari esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di bumi mana dia akan Allah matikan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Ibu-ibu, ayat ini Quran surah Luqman ayat 34 Allah turunkan berkenaan dengan pertanyaan seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi dan dia bertanya, "Ya Rasulullah," dia bilang, "Inna ardana ajdabtu wa inni alqaitu habbati." Sesungguhnya aku baru selesai menggarap ladang dan aku baru selesai menanam bibit. Dia katakan kepada Nabi, "Famata yanzilul matar?" Kapan kira-kira hujan mau turun? Dia tanya kepada Nabi, kapan hujan mau turun? Karena dia baru selesai menanam. "Wa taraktu imraati hubla." Dan saya juga punya istri yang sedang mengandung, sedang hamil. Kemudian dia berkata, "Fahamluha dzakar am unsa?" Ya Rasulullah, apakah istri saya yang sedang mengandung itu, dia mengandung anak laki-laki atau anak perempuan? Dia tanya kepada Nabi. Namanya itu Al-Warith bin Amr. Seorang Arab Badui namanya Al-Harith bin Amr. Dia tanya tentang kapan hujan turun karena dia baru selesai menanam. Kedua, kapan dia ingin tanya istrinya lagi hamil dan kira-kira apakah anaknya laki-laki atau perempuan. Nah, itu dia tanya yang kedua. Kemudian yang ketiga dia bertanya, "Wa inni a'lamu ma amiltu," dan saya juga tahu kalau kemarin apa yang saya buat saya tahu. Tapi fama malu gada, saya tidak tahu apa kira-kira yang besok saya bisa lakukan. Ya, jadi kalau kemarin kan orang tahu, orang ada baking apa, orang buat apa, orang tahu. Tapi besok tidak ada yang tahu. Dia tanya kepada Nabi, kira-kira apa besok kita mau baking? Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang kapan hujan turun. Yang kedua, laki-laki atau perempuan yang sedang dikandung oleh istrinya. Yang ketiga adalah kira-kira apa yang akan kita buat hari esok. 3 pertanyaan ini turunlah. Nabi tidak bisa menjawab, maka turunlah Quran surah Luqman ayat 34 ini menjawab pertanyaan si Arab Badui tadi. Apa dia bilang? Ayat tadi, sesungguhnya hanya di sisi Allah pengetahuan tentang kapan datangnya kiamat, dan Allah yang menurunkan hujan,
Allah juga yang mengetahui apa yang ada di rahim, dan Allah juga yang maha mengetahui apa yang akan terjadi besok hari, dan Allah juga yang maha mengetahui di bumi mana kamu akan Allah matikan. Ulama mengatakan ayat ini menjelaskan tentang ada 5 kegaiban yang Allah tidak akan pernah ajarkan kepada manusia sampai hari kiamat. Jadi kalau ada seorang berkata bahwa kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, seperti kata Mama Loren, peramal dunia, itu namanya perkiraan, bukan kepastian. Sehingga dikatakan ramalan. Sekarang ada namanya Badan Meteorologi dan Geofisika yang bisa memprediksi kapan datangnya hujan. Benar. Sekarang ada namanya alat ultrasonografi USG yang bisa menentukan laki-laki atau perempuan yang dikandung oleh seorang ibu ketika hamil. Betul? Betul tidak? Bahkan sekarang pun sudah ada orang yang berpesan sebelum mati, bawa pulang kita di kampung, kita mau mati di kampung, dan betul terjadi. Betul tidak? Besok kita mau baking apa, cukup bikin schedule hari ini, besok kita so tahu bangun jam berapa, dan kerja apa, dan berakhir jam berapa. Betul tidak? Tapi Quran Luqman ayat 34 tidak berkata demikian. Itu semua kau tidak tahu. Makanya orang yang belajar terjemahan Al-Quran dan belajar tafsir Quran itu akan beda cara memahami. Kalau tentang kiamat, yang pertama tentang kiamat dulu. Kapan kira-kira kiamat? Pernah ditanya oleh sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu? Nabi bilang, apa yang kau persiapkan jika kiamat datang? Jadi bukan persoalan kapan datangnya, tapi persoalan apa yang kau siapkan sebelum datang kiamat itu. Baru Nabi katakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang menemui ajal, maka telah datang kiamat kecil baginya. Nah, pertanyaannya, mau kiamat kecil atau maupun kiamat besar, apa yang kita siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Betul tidak? Jadi bukan persoalan kapan dia datang. Soal dia datang pasti. Ajal itu pasti. Tapi yang tidak pasti amal kita untuk menghadapi kepastian itu. Bisa paham, Bu? Baik. Kemudian, tentang turunnya hujan. Badan Meteorologi dan Geofisika bisa memprediksi kapan hujan datang dan di jam-jam berapa perkiraan hujan itu turun. Betul tidak? Bahkan dia punya temperatur suhu udara pun bisa dia tentukan. Kota Bitung akan mengalami pada tanggal sekian, jam sekian, cuaca dengan suhu derajat Celcius. Betul tidak? Kenapa Allah bilang tidak ada yang tahu tentang turunnya hujan? Yang Allah maksud di situ adalah wa yunazzilul gaith. Dialah Allah yang menurunkan hujan. Terbukti ketika orang mengatakan bahwa hujan akan turun di sekitar Kota Bitung dan sekitarnya. Ternyata yang di Watu Dambo tidak turun, di Girian bawah keras, di Pasar Tua panas. Tidak ada yang tahu di mana Allah akan turunkan hujan itu. Makanya disebut perakiraan cuaca, bukan kepastian cuaca. Bisa paham ini? Jadi walaupun ada alat-alat canggih, dia tidak bisa memprediksi berapa banyak dan berapa jumlah air galon dari langit yang akan Allah turunkan. Seandainya manusia tahu berapa banyak air akan turun dari langit, tidak akan pernah terjadi bandang, tidak akan pernah terjadi banjir. Allah simpan tentang berapa banyak jumlah air akan Allah turunkan sebagai ujian bagi manusia. Jadi ini yang dimaksud. Yang dimaksud kegaiban itu bukan soal kapan dia turun, tapi berapa banyak dan di bumi mana Allah akan turunkan air itu. Itu yang tidak ada alat yang bisa mendeteksi. Jadi paham, Bu? Itu kegaiban yang kedua. Kegaiban yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Saya katakan lagi. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Saya mau tanya ibu. Tolong jawab. Kalau saya tanya, apakah Anda? Dengan saya katakan, siapakah Anda?
Ada beda tidak? Kalau saya bilang, apakah Anda? Anda akan jawab apa? Saya pegawai negeri. Betul tidak? Saya pegawai negeri, saya pedagang, saya ibu rumah tangga. Itu jawaban untuk kata apakah. Tapi ketika saya tanya, siapakah Anda? Anda akan mengatakan siapa? Ya, Anda akan menyebutkan diri Anda seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, jenis kelamin yang Anda akan sebutkan. Ayat ini mengatakan bukan kata man tapi kata ma. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim, bukan siapa yang ada dalam rahim. Yang dia tanyakan laki-laki itu perempuan, tapi Allah tidak jawab laki-laki itu perempuan. Karena itu manusia boleh tahu. USG ketahuan laki-laki perempuan. Tapi tidak ada satupun alat, tidak ada satupun ilmuwan yang tahu apa yang sedang dikandung oleh si ibu. Apakah kepala lingkungan atau kepala negara? Saya paham? Betul tidak? Jadi keadaan nasib itu anak yang Allah maksudkan, tidak ada yang tahu nanti. Kalau seandainya saya tahu saya punya istri lagi mengandung Jokowi, saya akan jaga luar biasa tuh anak. Karena RI 1. Tapi ternyata tidak. Jokowi dibesarkan di bantaran sungai sebagai orang fakir dan miskin, yang kemudian menjadi RI 1. Betul tidak? Yang orang manja-manja siang malam di atas dulang, ternyata jadi anak pembangkang dan durhaka. Kalau tahu begitu, so ramas dari kacili. Allah simpan ini semua. Saya paham, Bu? Jadi yang dimaksud oleh ayat, apa yang ada di dalam rahim, bukan siapa. Itu kegaiban yang ketiga. Kegaiban yang keempat, wa matadri nafsun madza taksibu gadan. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang akan ia lakukan hari esok. Orang bikin schedule. Kita nanti jam 4:30 bangun sembahyang subuh, tulis pakai alarm. Habis sembahyang kita bawa baca Quran, tadarus, wirid sampai fajar. Sebelum pergi kantor, sebelum pergi di toko, sebelum pergi kerja, kita bikin nasi goreng dulu, kopi papai tua, anak-anak berseragam sudah siapkan. Katakan, ibu bikin dengan rencana yang good plan, rencana yang bagus. So pakai alarm, itu alarm begini besar. Betul tidak? Sampai planning. Ternyata alarm babunyi. Makin babunyi, makin bagus tuh Manggoro. Bangun jam 9. Maka selesai semua urusan rencana. Itu yang Allah maksudkan. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan engkau kerjakan hari esok. Itu sebabnya sebagai orang beriman, selalu kita mengatakan insya Allah. Jikalau Allah menghendaki. Supaya lahir rasa iman. Kalau semua pakai serba tahu, tidak ada iman tora. Saya paham ini, Bu. Itu kegaiban yang keempat. Kegaiban yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu manusia yang tahu di bumi mana dia akan Allah matikan. Tebapu bilang, kalau saya sakit-sakit bawa pulang kamar, saya uti di Suau. Ternyata betul, setapi bawa di kampung. Wah. Allah bilang di sini, bukan kampung, di bumi mana akan Allah matikan dia. Sekarang mari, torang bawa torang PTT, dia bilang dia mau mati di kampung, torang bawa torang PTT, sudah bawa. Sampai di kampung, taruh di rumah, kontai Pak Tete. Tete mau mati di kamar atau mati di ruang tamu? Boleh dia jawab? Dia tidak bisa jawab. Dia bilang yang penting sudah di rumah anak. Mau mati di ruang tamu, mau mati bagantung, yang penting masih di sini. Artinya di bumi mana dia akan Allah matikan, itu yang dia tidak tahu. Makanya ada orang, ada dulu baik-baik, keluar perang, otot tabrak di muka. Orang bilang, maniso kok tahu-tahu semua. Ada tahu baik-baik, ada dulu sini majelis kok. Dia keluar. Orang menyalahkan tentang keluarnya itu. Perhatikan ibu sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, idza aradallah qabda 'abdin, bila Allah menghendaki seseorang itu dicabut nyawanya, faja'ala lahu bi ardin ilaiha hajah, maka Allah akan jadikan di suatu tempat di mana Allah akan matikan, dia pasti ada perlu sesuatu di situ.
Kenapa dia berdiri? Ada ikut majlis, dia berdiri tiba-tiba. Tiba-tiba dia dapat ingat. DP motor itu lupa cabut kunci. Asbab lupa itulah yang membuat dia bertemu dengan musibah. Dan itu yang tidak tahu kita manusia. Di bumi mana Allah akan matikan, dan di bumi mana musibah itu akan datang. Saya dipaham, inilah 5 kegaiban yang Allah simpan dan tidak akan pernah Allah ajarkan kepada manusia sampai hari kiamat. Hikmahnya adalah dengan 5 kegaiban inilah manusia selalu berharap dan bermohon kepada Allah agar Allah berikan keselamatan, Allah berikan sesuatu yang di dalamnya ada keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kasih tahu sama terusnya ada iman. Jangan keluar, ini ada mau banjir besar di kampung Islam. Betul tidak? Mau sampai sini tuh DP air. Kan orang sudah tahu tuh ilmu itu. Alah sudah juga. Suruh juga aborsi. Kamu sapu jalan kok ini yang mau lahir ini. Betul tidak? Kalau semua seperti itu, tidak akan ada seorang ibu yang mau rela kandungannya ditempati oleh seorang anak yang tidak punya masa depan. Tapi Allah simpan itu supaya apa? Supaya menjadi ujian. Dengan ujian itu, kau bersabar, kau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kau tidak bersabar, berarti engkau perlu diajari dan dididik kembali. Bisa dipaham, Bu? Silakan, ada pertanyaan? Ustaz Yusran, sebentar ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya tambah sedikit. Kemudian tentang kiamat. Kenapa Allah tidak ajarkan kapan datang kiamat? Hanya Allah ajarkan tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Di antaranya Nabi bilang, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa di akhir zaman di tengah-tengah umatku, ya'kuluna riba, mereka semua akan makan riba. Faman lam ya'kul riba, kalau dia tidak mau makan riba, dia pasti kena debunya riba. Ustadz, saya punya uang, saya simpan deposito, tapi saya tidak ambil bunganya. Benar, Anda tidak ambil bunganya, tapi uang Anda dipakai bank untuk kasih kepada orang yang butuh kredit, untuk bangun tempat minuman keras, tempat judi, tempat usaha dan sebagainya. Bercampur hasil usaha yang haram dan yang halal, namanya syubhat. Anda tidak makan riba, tapi kata Nabi, Anda kena debunya riba. Saya paham, itu tanda akhir zaman. Di zaman dulunya ada bank, tapi zaman sekarang semua diatur oleh dunia perbankan. Jadi paham, Bu? Itu tanda pertama. Tanda yang kedua, apa kata Nabi? Ya'ti fi akhir zaman min ummati, akan datang di akhir zaman di antara umatku. Apa yang mereka lakukan? Nabi katakan, yadkhulunal masajid, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam masjid. Wa yaquduna fiha hilakan, dan ketika mereka masuk di masjid, mereka bentuk kelompok-kelompok majlis taklim. Wa laisa lillahi hajatun fillah, tapi mereka tidak pernah butuh kepada Allah. Itulah majlis taklim yang bicara dunia di dalam masjid. Paham? Itu hadis Nabi. Dan terbukti sekarang, masjid diramaikan dengan arisan, diramaikan dengan majlis taklim, tapi mereka tidak punya hajat kepada apa? Kepada agama Allah. Mereka baca Asmaul Husna, itu hanya simbol, tapi ujung-ujungnya siapa yang mau jatuh penomor hari ini? Taklimnya hilang, hikmahnya Allah ambil. Makanya umat akhir zaman hanya sedikit yang hidupnya ada berkah, tapi lebih banyak mereka itu tanpa berkah. Siapa? Bahkan ada orang yang hilang barang di masjid, kemudian Nabi tahu, Nabi bilang, semoga Allah tidak mengembalikan apa yang hilang di dalam masjid untukmu. Nabi doakan supaya itu barang yang hilang di masjid, Allah tidak kembalikan. Kenapa Allah tidak kembalikan? Karena di masjid jangan kau cari dunia, sekalipun itu barangmu yang hilang di dalamnya. Kalau dia hilang di masjid, langsung niat sedekah, selesai. Saya paham. Tapi Ustadz, Android Ustadz, berarti pendapatan Anda besar, maka Allah ambil juga besar. Ya, nah mungkin sama dengan kita, Allah mau ambil Android. Oh, cuma mau ambil yang kalau tidak, pertanyakan apa yang kita kumpul sehingga tiba-tiba Allah ambil. Yang kita kumpul barang halal, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana untuk mendatangkan barakahnya. Yang halal itu kotor, Bu. Buktinya apa?
Allah bilang kasih bersih, kasih keluar zakat. Berarti masih kotor. Selama ini orang cuma makan yang halal, jangan pernah berpikir bahwa yang halal itu ada sesuatu yang, makanya kalau ibu mau, ibu punya harta, Allah lindungi, Allah asuransikan di hadapan Allah, kasih keluar zakat. Dan itu Anda cuma bayar 2,5%. Kenapa? Karena 2,5% itu fakir miskin, janda tua, du'afa, fukara, wal masakin punya hak yang kau makan. Kau makan hartanya orang kaya masih lebih baik daripada kau makan hartanya orang miskin. Demikian Quran dan hadis menjelaskan. Sepaham? Ustadz kita ini bukan pengusaha, kita cuma pegawai. Tiap bulan kasih keluar 2,5%. Tapi Ustadz kita pakai kredit banyak ini Ustadz. Belum keluar so habis tuh DP doi. Bukan soal habisnya. Bukan. Tapi soal ketentuannya. Karena Allah tidak suruh orang berutang. Kalaupun berutang harus berpikir, mampunya tidak mau bayar. Tapi ternyata tidak mampu, Allah bilang mubazir. Sebab jadi biar sedikit tapi ada berkah itu jauh lebih baik daripada banyak tidak ada berkahnya. Ingat Bu, yang halal belum ada jaminan, yang berkah ada jaminan. Saya kasih contoh. Ada tidak orang satu hari belanja 30 juta habis? Ada toh? Ada. Bahkan ada orang sanggup belanja satu hari 200 juta. Tapi saya tanya lagi, ada tidak orang gaji cuma 3 juta tapi dia mampu hidup 1 bulan? Ada. Kenapa? Kenapa yang 3 juta bisa hidup 1 bulan? Karena dia atur itu pengeluaran sehingga 3 juta cukup buat 30 hari. Itu namanya barkah. Yang 1 hari 30 juta itu namanya halal. Kasih baku tukar, siapa yang tahan? Yang biasa 30 juta 1 hari kasih pindah di 30 hari, 3 juta 1 bulan. Siapa lebih dulu mati? Sekarang yang biasa hidup 3 juta 1 bulan kasih pindah di 30 juta. Apa? Lupa daratan. Maka Allah tempatkan manusia sesuai dengan tempatnya masing-masing. Karena Allah tahu ini mampu dan ini tidak mampu. Yang setengah mati itu sesusah kau makan puji sombong taiminya. Itu yang luar biasa. Ya. Kalau orang ada doi sombong itu masih orang bilang ya karena dia ada yang dia boleh banggakan. Ini sudah ada apa-apa kasihan. Hele tomat kalau minta Pak Birman, kok ada makan puji baca cerita lagi. Saya paham ini? Inilah manfaat taklim. Dengan taklim kita mengetahui yang biasa orang tahu, yang biasa orang backing, ternyata ada yang perlu dibatasi dan ada yang perlu dihilangkan, bahkan ada yang mesti ditambah. Itulah taklim. Siapa Bu? Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nabi mengatakan akan datang di akhir zaman di tengah-tengah umatku semuanya makan riba. Kalau dia tidak ada niat makan riba, tetap dia kena debunya riba. Berarti ada yang lolos. Betulnya enggak? Terus bagaimana? Makanya itu, ketika orang memang terdesak untuk menggunakan dana bank, silahkan Anda gunakan, tapi dengan cara penuh perhitungan. Sehingga Anda tidak jadi susah gara-gara itu. Satu. Karena Nabi sudah bilang, kau tidak makan riba, tapi kau kena debunya riba. Berarti ada yang lolos, Pak. Manfaatkanlah sesuai dengan apa yang orang perlukan. Kemudian orang niatkan, ya Allah, karena saya menggunakan pinjaman uang bank, saya menggunakan ini yang sifatnya syubhat, maka sebelum saya menerima, saya keluarkan zakat dulu. Siapa tahu itu bisa membersihkan apa yang kotor. Bukankah Quran mengatakan demikian? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka, dengan ambilanmu itulah Allah sucikan dan bersihkan harta dan jiwa mereka. Yang susah itu supake doi bank, kong di mau kasih keluar zakat, kong anggap DP doi sendiri.
Soalnya ada niat kasih pulang. Itu tuh cilaka 18. Rata-rata orang kalau ambil doi bank kan, orang anggap kan orang pedoi itu. Betul tidak? Pokoknya PK luar hari itu doi. Televisi 20 jadi 28. Kadera biasa jadi sofa. Dia baking seakan-akan itu doi itu dia punya. Dia tidak ingat kalau itu orang pedoi dah kasih pinjam. Tapi di laporan pinjaman dia tulis itu untuk menambah modal usaha. Tulis dia situ untuk ganti sofa, untuk ganti televisi. Supaya apa? Supaya banyak kasih keluar, Anda selamat. Betul tidak? Rata-rata seperti itu. Tapi di sini ada. Sini aman, terjamin dan terkendali. Silakan ada pertanyaan? Bisa Bu paham Bu Haja? Jadi tidak mungkin kita menghindar dari hal-hal yang seperti itu. Tapi kita meminimalisir sehingga mudaratnya jadi kecil. Sambil kita memperbanyak amal-amal sunnah. Karena apa? Nabi mengatakan, ittabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Perturutkan kebaikan itu ketika engkau buat kejahatan. Niscaya kebaikan akan menghapus dosa kejahatan itu. Wa khaliqin nas. Dan pergauli manusia dengan cara yang baik. Jadi Nabi mengatakan, imbangi dosa itu dengan kebaikan. Karena kebaikan yang mampu menutupi dosa itu. Tidak ada dosa bisa menutupi kebaikan. Tidak ada. Yang ada kebaikan menutupi dosa. Siapa Bu Haja? Ya. Kalau cuma simpan 10 juta, uang itu simpan di bank. Uang itu tiap hari kita mau ambil. Artinya aman kandang. Ambil ATM, tarik, tidak apa-apa. Itu kan orang menyimpan namanya. Tapi ingat Bu, tidak ada orang bisa kaya karena menyimpan. Tidak pernah ada orang bisa kaya karena menyimpan. Tapi orang bisa kaya karena hemat. Itu bedanya. Setempat pernah dengar di mana ada orang hemat bangkrut? Yang paling banyak orang dengar, orang yang menabung yang banyak kecolongan. Betul tidak? Jadi orang hematlah yang bisa kaya, bukan orang menabung. Makanya Nabi mengatakan, laisal ghina kathratul arawi walakinnal ghina ganiyan nafs. Bukan kekayaan itu dengan banyaknya bilangan hartamu, tapi kekayaan itu adalah ketika engkau merasa cukup dengan apa yang kau miliki. Banyak cukup, kurang cukup, nyandak juga cukup. Itu tuh kekayaan sebenarnya. Betul tidak? Silakan ada pertanyaan lain lagi. Jangan bikin kaget. Terkait dengan yang tadi Ustaz Haji Amna. Menyimpan uang di bank, kemudian sesuai dengan kebutuhan tadi itu diambil. Nah, sekarang niat itu menyimpan karena dia hemat. Karena uang kan kalau di dalam dompet atau dalam tas, biasanya kan orang royal. Tapi kalau disimpan tuh biasanya ada perhitungan bagaimana kira-kira. Iya, itu tetap namanya menyimpan, bukan hemat. Yang dimaksud hemat itu begini. Mana lebih penting? Balanga baru atau balanga yang so ada? Itu tuh hemat. Tidak mendatangkan sesuatu yang masih boleh dimanfaatkan. Itu hemat namanya. Kalau simpang-simpang itu yang penting itu namanya tetap menabung. Karena suatu saat dia bisa keluar dengan sesuka hatinya. Bisa dipaham Bu Haja? Tapi Ustaz kalau ada uang sedikit lah, kemudian dia simpan. Itu menabung namanya. Makanya saya baru katakan sama Haja Linda tadi malam, kalau saya tidak salah ya, sama suaminya Haja Linda dengan Haji Refli, saya bilang, sekarang ini yang paling bagus itu bukan simpan deposito, bukan simpan tabungan, tapi simpan dalam bentuk emas. Karena kalau tabungan ada bunga, kalau emas ada zakat. Itu yang ada berkah. Emas bukan orang pelaki. Bisa paham? Emas. Betul tidak? Jadi kalau ada uang, ibu beli saja. Kalau so ada semua tuh cincin, tuh gigi masuk ada semua. Ibu tidak usah repot. Cukup ibu beli saja emas batangan. Logam-logam simpan saja itu. Yang penting dalam bentuk murni. Karena apa? Setiap tahun itu pasti keluar zakat. Kalau sudah mencapai 85 gram nisabnya. Berarti kenapa dia kasih keluar zakat? Karena nilainya setiap hari emas bertambah harganya. Tidak pernah ada emas turun. Betul tidak?
Jadi kalau ada uang lebih sunya terlalu banyak, saya siap menampung. Dengan suka hati. Bisa dipaham Bu Haji? Bisa dipaham Bu Haji? Iya. Jadi kalau menyimpan tabungan, deposito, apalagi itu deposito berjangka dan lain sebagainya, itu bagus. Tapi tetap itu namanya kita ada memanfaatkan bunga. Kita tidak manfaatkan bunga, tapi orang yang manfaatkan uang itu. Nah, ketika saya pinjam uang di bank, itu kan terserah saya. Yang penting saya kembalikan setiap jatuh tempo. Betul tidak? Kita mau baking bar, kita mau baking cafe, itu terserah. Berarti Anda tidak pernah tahu uang yang Anda simpan itu ternyata dipakai oleh bank untuk diberikan kepada orang, dan orang bisa menggunakan untuk sesuatu yang halal, yang haram, dan sebagainya. Anda tidak tahu. Berarti simpanan melahirkan bunga, emas melahirkan zakat. Saya paham ini? Boleh Bu Haja? Ya. Kalau bank syariah bagaimana Ustaz? Kenapa? Bank syariah menjelaskan tentang bank syariah. Ini bank syariah, bank konvensional tetap namanya menyimpan Ibu. Yang namanya menyimpan artinya memberi pinjaman. Doi orang simpang, orang lain yang pakai. Betul tidak? Dan bank syariah tidak boleh atur itu orang karena usaha cuma boleh kambing dengan sapi. Tidak bisa. Betul tidak? Ustadz, kenapa tadi ada bilang kalau yang halal itu masih kotor? Apakah karena Allah bilang kasih keluar 2,5%? Oh bukan, bukan cuma itu. Ibu bawarong, batoko, tulis di situ. Di sini hanya menerima uang halal, boleh? Barani taruh begitu, insya Allah nyak mau laku tuh barang di warung. Cuma taruh situ, nasi kuning umi hindun. Contoh. Oh? Artinya kan di situ tidak boleh ditulis. Cuma yang adoi halal boleh belanja di sini nasi kuning ya. Ya tidak ada. Berarti uang dari mana saja, yang penting dia datang dengan harga yang sesuai, maka terjadi transaksi. Ketika terjadi transaksi, otomatis orang tidak pernah tahu uang itu dia dapatkan dengan cara apa. Itu yang membuat kenapa kasih keluar 2,5%. Sebab itu hikmahnya. Ustaz, masalah tadi zakat toh, ini umpama tiap bulan, ada orang bertanya, kalau tiap bulan kan sudah dikeluarkan zakatnya, umpama ada uang itu. Terus sisanya itu disimpan, apakah nanti berikutnya, tahun berikutnya sudah terkumpul, akan dikeluarkan lagi tuh zakatnya? Tidak. Otomatis setiap bulan orang keluarkan, tiba di bulan Ramadan, tinggal bulan Ramadan punya ini kasih keluar. Kecuali orang tidak pernah keluarkan. Nanti 1 tahun, itu namanya hauliyah. Per tahun. Tapi kalau dia, misal kata, apa namanya, per bulan, takjil namanya. Takjiliyah itu artinya dipercepat. Dan itu bagus dilakukan oleh mereka yang punya pendapatan bulanan. Seperti profesi, ya, PNS. Nah, itu paling bagus. Tapi kalau tijara, perdagangan, itu sebaiknya per tahun. Karena apa? Ada namanya barang masuk, barang keluar. Nah, dia tidak bisa pastikan berapa masuk hari ini, berapa keluar hari ini. Kecuali dalam tutup buku akhir tahun. Nah, setiap tutup buku akhir tahun disuruh tahu berapa modal tahun lalu, berapa untung tahun ini. Tahun ini DP untung sekian, keluarkan pokok selama 1 tahun, kemudian keluarkan biaya hidup, biaya pokok 1 tahun. Beras, PP, air, yang di Kentucky Fried Chicken tidak masuk ya, jangan kasih masuk di situ. Apalagi mall jangan kasih masuk. Yang kebutuhan pokok kasih keluar. Ternyata masih ada sisa. Sisanya itulah yang dikalikan 2,5%. Rumah tidak ada zakat, mobil tidak ada zakat, kecuali disewakan baru ada zakat. Ini rumah saya pakai, itu rumah lebih harga 80 miliar, mau 100 miliar, mau berapa tidak ada zakat. Karena tidak komersil. Itu pajakan negara, jizya namanya, lain. Karena kita tinggal di negara Indonesia, maka pemerintah mengatur pembangunan itu diawasi dengan apa? Pembangunan itu didapatkan melalui pajak. Kalau zakat tidak. Zakat itu tidak digunakan untuk bikin jembatan, tidak digunakan untuk bikin WC. Zakat itu untuk kaum du'afa, fukara, masakin. Kalau zakat tidak. Negara bikin jalan, sekolah, subsidi, bantuan. Bisa dipahami ini? Jadi ketika seorang muslim
hidup di suatu negara, maka akan kena dua kewajiban. Yang pertama, sebagai muslim ada zakat. Sebagai warga negara ada pajak. Dan itu tidak bisa kita hindari. Supaya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Demikian barangkali. Ada lagi pertanyaan sebelum azan? Ustaz, Ya. gimana kalau umpamanya mereka mau kerja di bank? Hmm. Ini DP gaji itu hasil dari Dari bank. gimana? Oke. Ibu Haja Eda. Ustaz, kita seandainya pegawai negeri, Hmm. setiap bulan terima gaji, Hmm. sedangkan gaji itu dari pajak. Hmm. No, pajak itu ada dari Ya. dari Oh, kurang lebih sama dengan pertanyaan ini. Begini Ibu. Begini. Bagaimana dia cara supaya orang terima gaji? Kita bekerja di tempat maksiat seperti security bank. Kita kerja security bar. Ya. Lokalisasi, kita sebagai security. Niat kita bukan untuk membolehkan dan menghalalkan perbuatan haram itu, tapi karenanya ada pekerjaan lain, cuma itu yang terbuka, terpaksa itu yang kita masuk kerja. Berarti niat Anda bukan mencari harta, bukan mencari nafkah haram. Berarti niat itulah kata Nabi, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, dengan catatan emergensi. Tapi kalau masih ada yang lain dan terbuka peluang, maka yang lain itu lebih baik daripada yang pertama. Sekarang sudah bisa. Berarti yang Anda makan itu bukan uang haram, uang keringat Anda. Jadi tidak perlu ambil pikiran kita keluar dari pegawai bank. Soalnya ada ikut majlis taklim kata begini. Itu yang salah. Betul tidak? Jadi itu saja ya, jadi itu yang perlu diketahui, sehingga menempatkan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan, keadaan dan situasi. Karena dalam usul fikih, kaidah usul fikih mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama-ulama ahli hukum Islam, mereka mengatakan begini, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkina wal ahwal. Hukum bisa berubah karena keadaan, tempat dan waktu. Saya dipahami. Nikah jadi wajib, nikah jadi haram, nikah jadi sunnah, nikah jadi mubah, tergantung keadaan orang yang menikah. Kalau ada AIDS jadi haram, dia kawin. Betul tidak? Kalau dia belum sanggup, jadi mubah. Kalau dia tidak mampu, jadi makruh. Jadi hukum nikah itu berubah karena keadaan seseorang. Bisa paham? Demikian juga cari nafkah. Jadi jangan kita langsung mengambil kesimpulan bahwa kalau syubhat dan tidak. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui kalau kau tidak tahu, supaya tidak salah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.